Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baik jamaah sekalian, kita bertemu kembali di pagi hari ini di jam belajarnya kita untuk membahas kitab usul akidah, ya, dasar-dasar akidah Islam. Mungkin ya sempat kita bertanya, kenapa sih kita belajar ini terus, ini kemarin udah Al-Bidayah, sekarang masuk lagi usul akidah. Gimana kita nggak bahas? Ada orang bikin konten neraka dingin, ya kan? Neraka nggak sepanas yang kukira. Gimana kita nggak ngebahas ini? Banyak orang yang nyepelein akidah gitu. Atau ada orang mengatakan yang penting kan dia baik sama masyarakat, ternyata akidahnya bahaya gitu. Kita disuruh belajar supaya ukuran kita tuh akidah di sisi Allah, kita akidah dulu, baru selain itu amal soleh. Amal soleh tanpa dilandasi akidah nggak bakal soleh. Contoh, ente sholat 5 waktu, ya kan, dipanggil adzan, terus ente sholat karena nggak enak sama orang lain, nggak diterima sholatnya, bertahun-tahun begitu. Membeli kurban, puasa karena ritual tahunan, nggak diterima, kan rugi, ya kan? Terus menghadapi kondisi sakit nih bertahun-tahun, habis harta gua, terus asa dah minum baygon aja dah, rasa strawberry misalnya, nggak ada manfaatnya kan. Mendingan dia hidup, dia cari amalan. Jadi kita butuh akidah tuh karena apa? Orang yang akidahnya keliru bisa bunuh diri, atau dia hidup tapi nggak tahu diri. Tahu kan maksudnya? Dia hidup nih tapi nggak tahu diri, apa saja dihalalin bisa. Atau dia nggak mau hidup, maunya bunuh diri karena beratnya keadaan yang diterima. Coba lihat. Atau ada orang yang nggak pernah puas hidupnya, ada orang lain dapat, pusing palanya, apa sih dia dapat ya, padahal dia kan lebih rendah pendidikan dari saya, pusing kan. Kan terjadi tuh di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah orang yang sholat. Oke, Allah mengatakan alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang itu akan disiksa karena sholatnya. Orang yang sholatnya pertama lalai dari waktunya, habis. Yang kedua, dia sholat STMJ, sholat terus, maksudnya jalan. Walladzina hum yura'un, dan orang-orang yang ria. Kalau gandeng tuh ria dengan perbuatan sholat. Kenapa demikian? Karena ria itu biasanya ada pada apa? Ibadah atau muamalah? Ria ibadah. Ibadah. Maka Allah mengatakan orang-orang yang lalai dalam sholatnya dan orang-orang yang ria. Kalau gandeng tuh, karena banyak sekali ria tuh melekat pada ibadah. Kalau pada dunia ujub jatuhnya dari. Tapi itu mirip saudara. Tapi paling banyak ria. Nyumbang, sorot, sorot tuh lagi nyumbang nih. Nanti lagi muterin Ka'bah, sorot. Lagi baca Quran, sorot. Hampir semua begitu. Jadi kita belajar akidah karena itu. Baik, kita lanjutkan sampai ke terakhir pada halaman 10, ya kan? Yaitu makna la ilaha illallah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam keutamaan kalimat la ilaha illallah, halaman 11. Ya, sebelum kita masuk kita ulang dikit ya, bahwa makna la ilaha illallah itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Maksudnya gimana sih? Nggak ada yang disembah dengan benar kecuali Allah. Berarti ada dong penyembahan yang nggak benar. Atau gimana maksudnya lama Buddha itu maksudnya gitu. Kita nih kalau sholat khusyuk apa enggak? Khusyuk kan. Yang kita tuju kan sosok ya. Berarti waktu kita menyembah Allah itu kan dalam kondisi benar kan? Perasaan kita ke Allah, badan kita ke kiblat, itu maksudnya gitu. Berarti setiap orang yang melakukan sesembahan
dengan mengerahkan seluruh inderanya, maka dia disebut dengan beribadah dengan benar. Itu kalau orang khusyuk depan kali, nangis, tunduk, dia beribadah namanya. Dan itu tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Dari sini kita tahu ibadah itu bukan cuma sholat, puasa, zakat. Itu jasadnya. Lihat hatinya apa. Apakah hati beribadah apa enggak? Jadi la ma'budu bihaqqin illallah itu adalah kita berikan ibadah itu disertai dengan hati yang fokus ke sesuatu yang kita ibadahi. Dan itu disebut dengan la ma'budu bihaqqin. Dan nggak boleh itu diberikan kepada selain Allah. Nggak boleh. Ente takut tertimpa bala, permisi ya saya mau lewat, itu namanya ibadah. Anda fokus tuh indera ente, permisi ya, lewat tempat tertentu misi badannya merunduk, itu namanya ibadah. Dan itu nggak boleh diserahkan kepada selain Allah. Itu maksudnya gitu. Kita akan masuk kepada keutamaan la ilaha illallah. Ya silakan nanti halaman 11 ya. Bismillah. Keutamaan kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini memiliki beberapa keutamaan dan manfaat. Di antaranya satu, mengeluarkan orang-orang bertauhid yang berhak masuk neraka agar tidak kekal di dalamnya. Sebagaimana hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan hatinya terdapat kebaikan seberat biji jewawut. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di hatinya terdapat kebaikan seberat biji gandum. Dan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di hatinya terdapat kebaikan seberat atom. Baik, barakallahu fiik. Ya, jadi apa manfaat kalimat la ilaha illallah yang dibahas nih oleh penulis kitab ini? Ya, pertama mengeluarkan orang-orang bertauhid yang masuk neraka. Berarti orang bertauhid masuk neraka apa tidak? Masuk. Bisa. Iya. Jadi jangan mentang-mentang aku udah ngaji nih, ngaji tauhid gua nggak mau maksudnya. Lihat kalimatnya, mengeluarkan orang-orang bertauhid yang masuk neraka, yang menunjukkan bahwa orang yang bertauhid nggak kekal dalam neraka, tapi dia masuk neraka. Bisa. Kenapa? Kenapa ada orang bertauhid masuk neraka? Kenapa? Kan dia bertauhid, Maksiat nih. maksiat, durhaka sama orang tua. Atau bisa kita katakan nggak mesti orang bertauhid itu nggak berbuat dosa, nggak mesti. Dia emang nggak pernah nyekutukan Allah, dia nggak pakai jimat, dia nggak takut sama setan, nyirok kidul dan lain-lain nggak takut. Tapi dia durhaka sama orang tua. Tapi apa sih mak? Lagi ngaji nih, mak makanya ngaji. Berapa huruf itu? Iya. Astagfirullah. Walatan harhuma, jangan bentak-bentak, kita bentak-bentak dia, kena dia, dicatat dosa. Nah itu dibakar nanti di neraka. Betul, dia nggak kekal, betul, karena dia tauhid. Jadi yang membuat dia nggak kekal apanya? Tauhidnya. La ilaha illallah ini yang nggak bikin kekal di neraka. Mari kita lihat. Yang pertama, dia la ilaha illallah mengeluarkan pelakunya yang mentauhidkan Allah dari neraka agar tidak kekal. Hadisnya adalah yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wasnu syairatin min khairin. Akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, di hatinya terdapat kebaikan seberat biji jewawut. Di sini tuh syair tuh gandum, tapi gandum yang halus. Nanti ada gandum yang kasar di bawah. Ya, jadi jewawut itu gandum yang halus. Ketepung enggak? Hah? Ketepung enggak? Kecil. Gandum tuh kalau ente beli apa itu? Gandum. Talbinah. Tapi Talbinah tepung gandum tuh. Nah itu halus tuh. Nanti ada gandum yang kasar seperti sereal. Oh, ini ada yang kecil gitu. Kasar, gini kasar kan? ah, Itu sereal tuh. Itu yang besar tadi.
Itu gandum besar. Zuk, Kalau zuk, ini zuk, zuk. gandum kecil jawat, lebih kecil, halus. Harus lagi. Ya. Nah lihat, kata Nabi SAW, akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Berarti orang yang mengucapkan la ilaha illallah nggak dijamin masuk surga, nggak dijamin masuk neraka, terlepas dari kekal neraka maksudnya. Bisa jadi dia ditahan di neraka sementara. Tuh, kalau gitu buat apa kita belajar tauhid? Karena orang bertauhid itu bisa juga nggak masuk neraka, gitu. Ya, orang yang bertauhid bisa nggak masuk neraka sama sekali. Seperti kisah orang yang 70.000 masuk surga tanpa hisab kan? Adab. Dia nggak masuk sama sekali. Wes, nyelonong. Waalaikumsalam. Salam. Sehat kah? Siapa mereka itu? Kata Nabi, orang yang nggak minta diruqyah, orang yang nggak percaya sial, dan orang yang sangat tawakalnya kepada Allah tinggi. Ya tuh tauhid. 70.000 lebih. Iya, Lebih bang itu pak. 70.000 orang. Para sahabat bingung kan, apa masuk apa enggak ini? Iya. Oh, iya. Sahabat Orang banyak Iya, ya. ternyata satu orang 70.000 juga. Hitung jadi Oh berapa? gitu. Iya. Oh. Kata Nabi satu orangnya juga 70.000 juga bawa. Berarti berapa itu? 70.000 pangkat 2. Berarti 70.000 kali 70.000. Atau setiap satu orang dari 70.000 membawa 70.000 yang lain. Luar biasa itu. Memang kita masuk ke dalam. Amin. Jadi orang yang minta diruqyah termasuk orang yang nggak bisa langsung masuk surga. Dia diazab, diisap. Jadi kalau ente sakit, ruqyah diri sendiri. Jangan minta diruqyah. Kita datang, Ri, ruqyah gue dong, Ri. Emang apa? Kantong gue tipis misalnya. Nggak bisa itu mah. Atau kita izin meruqyah boleh? Atau kalau dia sakit, yang minta jangan dia. Iya, kita aja inisiatif misalnya. Iya. Kata si bos, Bum, ruqyah dia, Bum. Emang apa? Kepala dia sakit. Kalau modal kena ini. Kalau Jadi dia nggak, kalau dia minta kehilangan masuk surga tanpa hisab dan adab. Jadi kalau dia sakit nih, Iya. ruqyah sendiri aja. Bismillahirrahmanirrahim. Baca aja doa-doa ruqyah sendiri. Atau si Eri sakit, Abu ruqyah sendiri, guru ruqyah. Nggak usah minta dia, kita ruqyah langsung. Atau di kalimat ada kita baca doa. Silakan sama-sama. Kalau dia minta, dia akan masuk ke sini. Tapi nggak sampai derajat apa dosa gitu, apa haram, derajat minta ruqyah. Enggak, dia enggak haram. Sebenarnya boleh-boleh aja. Ini berobat, katanya pengobatan. Karena kehilangan itu. Cuma kehilangan kesempatan. Sama ada perempuan di zaman Nabi, ayat, ya Rasulullah, berdoa kepada Allah agar aku sembuh. Kata Nabi, aku berdoa kepada Allah engkau sembuh atau engkau sabar masuk surga. Nabi kasih pilihan dua, aku Iya. berdoa kepada Allah engkau sembuh atau engkau sabar masuk surga. itu maksudnya ruqyah. Bukan, maksudnya Iya. orang yang minta ruqyah itu enggak haram, sama seperti wanita ini minta Wanita. doa. Boleh nggak kita minta doa sama Allah sembuh? Boleh. Boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau ente sabar, Surga. surganya lebih tinggi, gitu maksudnya. Surganya lebih tinggi. Kalau sakit ya. Di tingkatan orang ini kalau nggak ada penyakit, kalau dia nggak minta sembuh, itu tingkatannya udah paling tinggi. Sabar aja. Tapi dia nggak ngobrol di media sosial. Nggak rumel ya. Ya, aduh, Udah sakit. gue sabar ah. Tapi setiap jam 3, penyakitnya gua apa sih? Nah, ini namanya nggak sabar. Makanya kalau kita nggak bisa berobat aja udah, nggak ada masalah. Gitu ya. Jadi kata Nabi akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di hati terdapat kebaikan seberat biji gandum yang halus. Lihat di situ ada kalimat wa fi qalbihi waznun syairin min khair. Jadi mesti ada kebaikan. Jadi la ilaha illallah itu yang akan mengangkat dia dari Khair. kekalnya api neraka. Kebaikan yang lain itu akan mengangkatnya dia dari neraka. Kalau tadi dari dasar, dengan lainnya diangkat ke atas, kemudian dikeluarkan dari neraka dengan khair yang sedikit. Amalannya. Dari sini kata para ulama, seorang itu harus mengucapkan la ilaha illallah dan beramal soleh yang lain. Ada minimal amal yang dia kerjain, yang dia continue supaya dia bisa keluar. Apakah nggak cukup dengan la ilaha illallah? Nah, di sini begini demikian. Ya, itu di situ dikatakan man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi, dan dalam hatinya wasnu syairatin min khair. Ada sedikit perbuatan baik, sedikit aja. Contohnya apa?
Sedikit perbuatan baik apa? Yang bisa ente kerjain pagi-pagi. Ente bangun pagi dah dari tidur dah. Zikir. Iya, itu aja itu. Itu aja yang ente lakukan. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Lakukan itu setiap bangun tidur, kemudian mati dalam keadaan mungkar, itu sedikit kebaikan. Ada kebaikan, makanya kata para ulama kita mesti punya amalan yang gak kita kerjain setiap hari, yang hanya kita dan Allah saja yang tahu. Ini zikir-zikir di rumah itu. Mau makan bismillah, kamar mandi bismillah, mau jima bismillah. Kan rata-rata orang mau jima lupa bismillah. Saking ini kan pengennya, wah tubruk Hilang akalnya. hilang akalnya. Iya. Bismillah dulu kan ada bismillah kan ada bismillah. Kemudian kata Nabi, wa man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wasnu birratin min khair, itu dia. Yang juga orang yang dikeluarkan dari neraka adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di hatinya ada kebaikan sebat biji gandum yang kasar. Tadi yang halus, sekarang yang kasar. Atom. Yang paling terakhir paling sedikit ya, dzarratin min khair, paling sedikit. Jadi udah ada la ilaha illallahnya paling sedikit, tapi nanti ini dijelaskan oleh para ulama. Disebut dengan dzarratin di sini ucapan la ilaha illallah sendiri. Jadi sedikit la ilaha illallah dengan pemahaman yang benar, dia akan keluar dari neraka. Maksudnya apa sih? Nanti kita lihat. La ilaha illallah itu kalau ente baca jutaan kali nggak akan bermanfaat. Tapi ente baca satu kali, ente tahu maknanya, itu dia yang disebut dengan wa fi qalbihi wasnu dzarratin min khair. Walaupun cuma ada sedikit kebaikan, walau sebesar biji atau dengan mengucapkan la ilaha. Apa arti la ilaha illallah? Jadi ilah yang berhak benar-benar dari Allah. Yakin nggak ente? Betul apa enggak? Ente masih takut nggak sama setan? Takut nggak sama kehidupan? Dituntut itu. Nah, barang siapa yang pemahamannya ke situ, itu dia. Nanti kita lihat. Lanjut. Nomor 2. Masih. Masih. 2. Manusia dan jin diciptakan karena kalimat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Nah, ternyata keutamaan kalimat ini, yang pertama dia akan mengeluarkan yang mengucapkannya dari neraka. Artinya dia tidak kekal dalam neraka. Dan orang bertauhid ya bisa masuk neraka, bisa. Kalau dia bilang manusia. Atau orang bertauhid sama sekali nggak masuk neraka, bisa. Ya. Tapi orang yang bertauhid yang dibakar di neraka nggak kekal, karena ada la ilaha illallah. Yang kedua, la ilaha illallah itu adalah memiliki keutamaan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat tauhid yang besar. Pernyataan dari Allah bahwa Allah ciptakan manusia dan jin untuk kalimat itu. Kalau ente misalnya bikin jas hujan, ente jual jas hujan, ente jual, ada yang beli atau nanya, "Bang, ini keutamaannya apa?" Ente jawabnya apa? "Ini keutamaan jas hujan yang punya ente apa nih?" Ente jawabnya apa? Dibanding jas hujan yang lain maksudnya. Mesti ada dong sesuatu yang kita unggulkan. Iya kan? gitu ya. Apa yang ente unggulkan? Misalnya contoh. Ini bisa buat bivak gitu Misalnya, misalnya. ini Iya kan? bisa buat bivak. Bivak. Ente waktu nerangkannya bangga atau enggak? Oh iya, Bangga nggak waktu nerangin ya? iya. Atau Semangat eh, gitu. ya, Pede-pede. terserah ente dah, kan nggak mungkin gitu kan? Sebagai pemilik pasti ente banggain itu. Demikian pula Allah membanggakan la ilaha illallah di hadapan para makhluk. Dan dengan kalimat itu Allah ciptakan manusia dan jin supaya mereka mengucapkan la ilaha illallah. Allah bangga tuh dengan ucapan itu. Makanya orang-orang Nahdien tradisional itu selalu baca la ilaha illallah tuh. Namanya tahlil
Tahlilan. Cuma ditambahin pakai an belakangnya. Tahlil an. La ilaha illallah. Nah, karena tahu keutamaannya, tahu. Itu kalimat ini besar, sampai-sampai Allah banggakan itu di hadapan manusia dan jin. Kata Allah, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan jadi tahu ya maksudnya kenapa orang-orang Arab nggak mau ngucapin itu. Abu Thalib ketika sakaratul maut kata Nabi, ya ami qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapan kalimat itu. Dia nengok ke Abu Jahal. Kata Abu Jahal, ya Abu Thalib, antara ghabu millati Abdul Muthalib, apakah kau membenci ajarannya Abdul Muthalib? Akhirnya dia nggak mau kena. Kata Nabi, ayo paman ucapan la ilaha illallah. Nggak mau. Abu Lahab nggak mau, Abu Jahal nggak mau. Kenapa? Punya konsekuensi. Kalau saya ngucapin ini berarti Lata Uzza mesti saya buang. Saya nggak boleh lagi minta sama selain Allah gitu. Makanya orang Arab tahu maknanya. Nanti kita akan diajarkan oleh penulis kita. Ya, yang bertiga. Diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab juga karena kalimat ini. Nah, lihat itu. Diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab suci dengan sebab kalimat ini. Dalilnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Allah yang hak, ilah. bahwasanya tidak ada ilah yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Nah, kalimat ini banyak di Injil. Sembahlah oleh kalian akan aku. Nah, kalau kalian baca Injil tuh ya, di Wikipedia atau di Google, itu kalimat-kalimat seperti ini. Kasih Tuhan akan aku gitu. Berarti bahasa Arab itu. Karena bahasa Injil aslinya bahasa Ibrani. Ibrani itu sama bahasa Arab saudara. Ibrani itu bahasanya Bani Israel, Arab bahasanya Bani Ismail. Saudara itu. Jadi mirip. Allah di mereka Elohim atau Allah. Sama mirip. Sama itu. Mereka punya jama', kita ada jama', nahnu, mereka him, Elohim, kami, sama gitu. Ya, lihat. Ya, ternyata Allah tetapkan la ilaha illallah itu sehingga Allah utus para rasul dan diturunkannya kitab-kitab karena kalimat la ilaha illallah. Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika mir rusul. Dan kami, kata Allah, tidak mengutus seorang rasul sebelum kamu Muhammad. Kamu di situ siapa? Muhammad qablika. Ya, illa nuhi ilaih. Melainkan kami wahyukan kepada mereka semua, para rasul. Apa yang diwahyukan oleh Allah? Annahu la ilaha illa. Enggak ada Tuhan yang kalian boleh sembah dengan benar kecuali illa ana. Lihat, Allah menggunakan domir langsung, ana, aku. Berarti ini kalau kata para ulama, ini ucapan ini Allah berbicara kepada kita nih. Allah sebut dirinya aku. Fa'budun, maka sembahlah oleh kalian akan aku, atau sembahlah aku oleh kalian. Jadi Allah menurunkan kalimat la ilaha illallah buat apa? Buat kita sembah dia itu. Dan cuman di Indonesia kalian sembah itu sujud. Betul apa enggak? Betul kan? Jadi orang menganggap yang namanya beribadah tuh yang menyembah. Jadi kalau dia nggak menyembah kubur, ya namanya nggak ibadah, sembahyang. ya kan? Jadi dianggap oleh Indonesia disebut beribadah tuh kalau nyembah, sujud kan maksudnya. Jadi kalau dia pasang wali di rumahnya, ya nggak dalam keadaan sujud, nggak masalah karena bukan nyembah. Padahal menyembah itu cuma definisi kamus bahasa Indonesia terhadap
peribadatan. Kita nggak punya kalimat yang tepat buat ibadah, nggak ada, kecuali sembah. Makanya artinya nggak ada tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Harusnya apa? Beribadah kepadaku. Nyembah tuh sempit, ya kan? Hanya ruku dan sujud. Kalau ibadah, ente takut, cinta, harap, tawakal. Masuk ibadah hati, ibadah harta, zakat. Masuk. Kalau nyembah cuman ibadah badan, ya kan? Cuman badan aja, gitu. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kami wahyukan kepada para rasul kalimat la ilaha illallah. Maka Allah mengatakan fa'budu, sembahlah oleh kalian aku. Ini menunjukkan bahwa la ilaha illallah memiliki pengaruh yang sangat kuat di diri para nabi dan rasul. Mereka tidak pernah berdakwah kecuali dengan kalimat ini. Lanjut yang keempat. Masih nanti keempat. Kalimat ini adalah kunci dakwah para rasul. Mereka semua mengajak kepada kalimat ini dan menyerukannya kepada kaumnya. U atau I atau A itu bacanya. Ini I. Itu namanya depan itu alif, ya, hamzah wasol. Udah pernah kita bahas pada bahasa Arab. Kalau hamzah wasol, huruf keduanya bukan lam sukun, lihat harokat huruf ketiga. Bu berarti huruf ketiga kan bu, domah, maka hamzah wasol pasti baca bu, domah. Bu. Baca. U'budullaha ma lakum man ilahin min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada ilah bagimu selainnya. Quran surat Al-A'raf ayat 73. Nah, kemudian kalimat la ilaha illallah ini jelas adalah kunci dakwahnya para rasul. Nabi Adam nabi atau rasul? Nabi. Nah, yang kalian tahu, para ulama berselisih tentang nama-nama nabi yang ada di Al-Quran yang 25 itu. Apakah mereka nabi saja atau rasul? Yang sahih, semua yang ada di Al-Quran rasul. Sahih. Nabi Adam juga rasul. Karena beliau menyampaikan kepada keluarga beliau dan ditentang oleh anak-anaknya. Jadi rasul itu orang yang mendapatkan wahyu ditentang oleh umat. Kalau nabi tidak, nggak ditentang. Ya. Jadi nabi itu kalau menyampaikan wahyu nggak ditentang oleh umat. Tapi kalau rasul ditentang oleh umat. Jadi pendapat yang paling dekat antara perbedaan nabi dan rasul, nabi dan rasul sama-sama mendapat wahyu. Tapi nabi menyampaikan nggak ditentang oleh umat. Kalau rasul pasti ditentang. Dan Nabi Adam pun ditentang. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada para rasul kunci dakwah. Apa itu? U'budullah. Ibadahilah Allah. Ma lakum min ilahin ghairih. Tidak ada, ya, sama sekali tidak ada ilah, ya, sesembahan bagimu selain Allah. Ingat, sesembahan di sini bukan berarti cuman yang kita sembah. Antum sekarang punya handphone bagus, ya nggak? Ada yang punya Apple nggak? Atau selain Apple lah. Yang ente pegang tiap hari itu. Ke WC pegang handphone, ke warteg pegang handphone. Itu nanti menjadi sesembahan. Dan terjadi ada orang yang ketinggalan handphone, pusingnya minta ampun. Betul apa enggak? Iya kan? Tapi kalau ketinggalan sholat biasa aja. Nah, itu namanya dia sudah menjadikan handphone sebagai ilah, sesembahan selain Allah. Bisa syirik? Bisa. Bisa nggak ini pahami ini? Jadi ketika kita punya apa saja di dunia ini, nggak boleh kadar cintanya melebihi cinta kita kepada Allah, nggak boleh. Bahkan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah. Nggak apa-apa kalau nggak sholat. Ya, mungkin awalnya nggak apa-apa, nggak sholat sunnah nggak apa-apa. Tapi anehnya kalau dia nggak nonton TikTok dia merasa bersalah. Kalau dia nggak sholat sunnah dia nggak bersalah. Coba lihat, awalnya di sunnah doang nih awalnya. Lama-lama di wajibnya pasti.
ente tahu nggak di zaman sebelum Nabi Nuh diutus ada 5 orang soleh, namanya Suwa, Wad, Ya'uq, Yaghuth, Nasr, dalam surat Nuh. 5 orang soleh ini, soleh loh. Mereka meninggal dunia. Setan datang menyerupai manusia. Kata setan apa? Kita bikin patung-patung mereka. Ingat jasa-jasa mereka. Ingat kesolehan mereka. Dibikin patung. Nggak disuruh disembah dulu, enggak. Sampai kemudian itu orang-orang ingat, oh ini kesolehan. Kemudian satu generasi meninggal. Setan datang lagi. Dulu bapak-bapak kamu nyembah patung ini. Gitu. Baru disembah itu. Allah utuslah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi setan nggak langsung itu goda kita itu enggak. Pertama dihilangin yang sunnah. Sunnah ini. Sholat fajar sunnah. Tapi anehnya dia bisa megang handphone panjang. Sholat fajar 2 rakaat, kata Nabi, rakaat al-fajri khairu minad dunya wa fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik dari dunia segala. Antum udah pegang dunia itu. Sunnah ini nggak apa-apa. Tapi kenapa dia bisa pegang handphone panjang? Mulai dari jam 4 sampai jam 5. Kenapa bisa? Kalau bukan ilah itu. Ya kan? Jadi cintailah benda-benda ini sewajarnya aja. Jangan sampai mengalahkan cinta kepada Allah. Bisa nggak? Paham nggak? Jadi ilah di sini maksudnya apa saja yang kita sembah, apa saja. Fulus. Tenang, selama gua di dompet gua ada fulus, gua tenang. Nggak boleh. Nggak boleh kita tenang karena fulus, nggak boleh. Bahaya itu. Tawakalnya harus kepada siapa? Tawakal Allah. Itu harus. Ente nggak punya duit ya nggak masalah, tapi hati-hati juga di jalan, ya kan? Jangan melanggar HAM. Tapi ente merasa tenang dengan duit di kantong, itu bahaya. Kenapa? Dia jadikan ketenangan selain dari tawakal kepada Allah. Namanya ilah. Kita bahas ilah ini bisa seharian. Jadi ilah itu apa saja kita semua, apa saja. Mau istri kita, anak kita, apa lagi? Handphone kita, harta kita, rumah kita, apa saja. Dia kata Allah, ubudullah. Sembahlah Allah saja. Malakum min ilahin. Nggak ada sama sekali ilah bagimu. Nggak ada. Nggak boleh. Jadi takut, cinta, harap hanya boleh kepada Allah dalam kadar yang tinggi. Bukan nggak boleh kita cinta sama istri, boleh. Cinta sama harta, boleh. Tapi nggak boleh mengalahkan cinta kepada Allah. Itu maksudnya. Berarti duit itu udah sama kayak jimat jadi Kalau kita yakini sebagai jimat, penyelamatnya. penyelamat, nggak boleh. Biasa saja. Ente punya duit, alhamdulillah. Nggak punya duit, alhamdulillah. Selesai. Kalau gua punya duit 1 miliar, nah ini sudah menjadikan ilah nih. Kenapa sih kita mesti kok kalau gua punya duit 1? Kenapa? Kenapa kita nggak bangga dengan nggak punya 1 miliar? Ya kan? Kenapa? Wah, seandainya aku punya uang 1 miliar. Kenapa pakai seandainya? Kalau kita nggak punya kok, ya sudah santai saja. Jadi setan masuk dalam bab tauhid dari situ. Itu dibuat angan-angan panjang. Andai saja aku punya uang 1 miliar, aku akan tenang. Siapa yang bilang? Lihat orang punya duitnya sampai triliun, nggak tenang-tenang. Betul nggak? Tapi ente gaji cuma 100 juta santai. 100 juta. Nggak juga, jangan. Biasa aja. Anda tahu kok rezeki baik sebelumnya, masih panjang dikit. Anda mau ngasih tahu ente semua nih, supaya kita paham. Misalnya di Lauhul Mahfuz Allah ngasih antum 45 juta. Umur kita sampai 60 tahun. Allah mulai jadikan kita balik usia 16. 16 sampai 60 tahun berapa? 45 tahun kan? Ya tidak. Umur balik kita 16 tahun. Wafatnya kita 60 tahun. Berarti hidup kita berapa? 45 tahun. Anggaplah di atas langit Allah tetapkan rezeki kita 45 juta. Berarti setahun 1 juta. Kan gitu ya. Di atas langit nih, sebelum Allah ciptakan kita udah tertulis Nafi 45 juta. Usia produktif 45 tahun. Dari usia 16 sampai 60. Tahun pertama di awal tahun pertama 16 sampai 17 tahun ente gajian 1 juta. Tahun kedua 1 juta. Tahun ketiga, wah masa gue 2 tahun kerja cuma 1 juta, gue pengen 2 juta, banting tulang. Dapat 2 juta. Ya kan? Tahun keempat, wah masa udah 3 tahun cuma 2 juta, gue naikin 3 juta.
1 juta, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Berapa totalnya? 4. 1, 2, 3. 6. 6 juta. Kata si Nandi, tuh. Si Nabi dia kerja keras dapat 3 juta. Ya kan? Dia lupa bahwa yang didapetin 2 juta tahun ketiga, 3 juta pada tahun yang keempat, itu ditarik yang belakangnya. 45 jutanya tetap aja segitu. Ini udah berapa juta? 6 juta kan? Sisanya 45 kurangin 39 juta. Nanti mau diambil dulu atau terakhir terserah. Tapi totalnya 45 juta. Jadi nggak bakal berubah, nggak bakal. Paham nggak di sini? Jadi ente mau pindah kerjaan nih ke kantor yang lebih gede, itu cuma narik yang di belakang, yang ditarik ke depan. Karena segitu doang. Iya bener. Tapi kenapa ada orang kaya? Ya Allah kan ciptakan manusia dengan berbeda-beda rezekinya. Ada orang kafir yang kaya siapa? Bill Gates, Lim Sulyong. Ya tidak. Ada orang Islam yang kere siapa? Bilal, Ibnu Maktum, Wais Al-Qarni. Miskin. Gimana itu? Iya tetap segitu rezekinya. Si Lim Sulyong itu kayaknya dari umur 16 sampai umur 55. Nanti 55 sampai 60 kere gitu. Karena udah diambil depannya. Dan Allah nggak mungkin salah. Cuma kita anggapnya masa sih dia dituanya miskin buat kaya, kan yang tahu dia. Emang kita udah periksa akuntingnya belum, bisa dipahami. Jadi ketika Allah ciptakan kita dengan rezeki yang kita dapati itu seukuran, nggak bakal tertukar. Nanti banting-banting tulang dari pagi sampai pagi lagi segitu-gitu juga. Pun kalau naik yang di belakang ditarik, gitu doang. Jadi nggak ada yang ini hasil kerja keras saya. Enggak. Nanti penghujungnya tompes. Atau ada orang dari umur 16 tahun sampai umur 55 kere. Terus ujungnya dapat warisan. Iya benar. Iya ada tuh. Emang iya begitu, cara Allah begitu. Iya. Udah diatur. Blok udah diatur, nggak mungkin tertukar, nggak mungkin salah. Bisa dipahami sekarang. Dia miskin dari umur 16 sampai usia 59. Usia 60 tahun mau mati dapat warisan dia. Dapat. Dan ketika rezekinya sudah penuh pasti modal. Mati ya. Itu kan kaidah itu. Di bawah mati. Iya, emang gak dibawa mati semuanya, udah cukup udah Allah. Rezeki yang dimakan gak bakal dibawa mati. Tapi dia terima itu 60 juta, sisanya. Plak di usia 60 tahun, mati. Udah dicukupin. Udah dicukupin, selesai. Jadi, ente tahu sekarang kan konsep rezeki. Ente mau cari bagaimana aja, ya begitu. Jadi gimana dong? Tapi kita nggak tahu berapa jumlah kita di atas. Iya. Makanya tetap beramal. Beramal dan bersyukur. Alhamdulillah. Dapat rezeki gajian, bisa ngontrak. Jangan ente lihat, wah, gue ngontrak mulu sih. Yang soalnya orang pemulung punya rumah, itu rezekinya dia. Gak bakal tukar. Bisa juga si pemulung nanti cuma 40 tahun sisanya mulung lagi sisa. Udah diambil. Ini konsep rezeki dalam Islam itu luar biasa. Dan itu dibareng dengan tauhid. Baik, yang kelima. Yang kelima, kalimat ini adalah kalimat zikir yang paling utama, sebagaimana sabda Nabi SAW, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qalbi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sebaik-baik yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah. Hadis riwayat Malik dalam kitab Al-Muwatta. Nah, lihat teman-teman, kalimat yang diucapkan oleh nabi kita dan nabi-nabi sebelum kita apa? La ilaha illallah. Boleh ditambah la syarikalah, boleh. Tapi yang pasti la ilaha illallah, pasti. Kata Nabi SAW, kalimat yang paling sering diucapkan atau diutamakan oleh para nabi, aku dan selain aku adalah la ilaha illallah. Jadi apabila orang membaca la ilaha illallah, maka dia telah melestarikan warisan para gitu. Dan itu sebaik-baik ucapan. Makanya kalau zikir ente lagi susah nih ya, misal lagi ada masalah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Jangan nanti gara-gara
gara-gara si Apem nih gue jadi begini. Ngapain nyalain orang kita? Ya kan? Sherry misalnya dari pagi nggak ada yang beli. Jangan, kenapa jangan, ngapain sih kita ngomong jangan-jangan? Ya kan? Mendingan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Karena kesalahan kita ya. Kesalahan kita. Kata para ulama itu kalau kita mengalami ujian jangan nyalain orang, salahin diri kita sendiri. Nabi Yunus itu ujiannya apa? Makan ikan. Dimakan ikan. Apa yang diucapkan dalam perut ikan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, la ilaha, tidak ada ilah kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu, sesungguhnya aku minadz dzalimin, yang berbuat zalim. Beliau nggak nyalahin umatnya, enggak. Nabi SAW juga begitu, disambitin sama orang-orang Taif, nggak nyalahin dia. Bahkan malaikat yang menjaga gunung bilang sama Jibril, bilang sama Muhammad, kalau diizinkan aku balikan gunung buat mereka. Bayangin itu. Jangan, nanti di antara mereka ada yang beribadah pada Allah. Nggak disalahin orang-orang. Jadi kalau nanti mogok macet, lagi seret dagangan, jangan caci maki. Lu sih kurang rajin kerja. Enggak. Selama kita udah istiqomah, kerjanya rajin, bagus, kemudian seret penghasilan, la ilaha illallah subhanaka. Ini tauhid lo ini. Dan itu jauh lebih baik. Sebetulnya nih teman-teman ya, yang membuat kita kurang apa tuh? Apakah benda di sisi kita atau hati kita yang kurang? Hati Kita yang kurang. Maka Nabi mengatakan, siapa orang yang paling kaya? Kata para sahabat, yang banyak hartanya. Kata Nabi, lah. Yang disebut orang kaya, ghina nafas. Hatinya kaya. Kenapa konglomerat itu nggak pernah berhenti bisnis? Orang miskin dia. Hatinya sempit. Ya kan? Udah punya teh, masih pengen teh lagi. Coba lihat Uwais Al-Qarni. Para sahabat Nabi yang miskin. Nggak pernah, ya Allah berikan aku dunia. Enggak, ya Allah berikan aku agar bisa bersyukur kepadamu. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika. Dia cuma minta itu supaya aku bisa beribadah kepadamu. Kenapa? Hatinya udah kaya. Kalau kalian dan saya pengen tahu orang kaya tuh dan orang miskin gimana? Gampang. Kalau ente belanja ke Alfa, ya, ente punya uang cuma 50.000. Ente belanja dengan 50.000, gimana caranya? Belanja ke Alfa, 50.000, ente punya duit. Gimana belanjanya? Lebih atau kurang dari 50.000? Kurang. Iya, kurangin. Jangan dilebihin. Kalau ente belinya 50.000 pas, tanda ente kaya. Betul nggak? Ya kan ente nggak butuh sama yang banyak, yang segitu udah cukup. Tapi orang yang miskin, dia butuh banyak. Gesek kartu. Ya, ini habis nih, kadaluarsa. Cari kartu yang lain. Gesek. Mana yang lebih kaya? 50.000 cash atau 1 juta gesek? Mana yang kaya? Pada hari itu. Siapa? Orang yang 50.000 cash. Orang yang mikir segitu udah cukup kok. Iya tidak? Tapi yang 1 juta gesek, aduh, masih kurang. Yang namanya miskin tuh kurang atau lebih? Kurang. Makanya orang miskin itu orang yang kurang. Orang kaya kata Nabi itu orang yang kaya hatinya. Cukup lah ya. Iya, makanya tuh kekayaan itu bukan pada benda di samping kita, bukan. Hati kita kaya. Itu yang ngeliat orang makan, alhamdulillah. Saudara gue makan itu, gue puasa nggak masalah. Orang apa nanya? Orang kaya dia. Tapi ente udah punya duit, ngeliat temen sih kita makan enak banget sih. Oh, jangan-jangan dia. Ngapa ente sirik sama dia? Jangan-jangan ini. Koruptor dia nih. Koruptor. Makan di warteg koruptor gimana sih? Kita miskin, nanti kita ngeliat orang lain makan enak, kita miskin. Orang yang kaya tuh ya dia makan kita seneng. Dia nggak makan kita sedih juga. Itu nama orang kaya itu. Ya kan? Nah, jadilah kita orang yang kaya. Lanjut, Bos. Syarat kalimat. La ilaha illallah memiliki 7 syarat yang diucapkan kalimat itu tidak sah kecuali syarat tersebut terpenuhi. Dan seorang hamba harus berpegang teguh kepadanya tanpa menghilangkan salah satu dari 7 syarat tersebut. Baik, cukup. Lihat. Kalimat la ilaha illallah memiliki 7 syarat. apa kalimatnya? Maksudnya memiliki 7 syarat yang ucapan kalimat itu tidak sah kecuali dipenuhi. Ada syarat.
Berarti orang yang ngucapin la ilaha illallah nggak memenuhi 7 syarat ini nggak bermanfaat la ilaha illallah. Termasuk kita. Kalau kita nggak tahu, nah kita bahas sekarang. Ya, yang pertama. 1. Al ilmu, pengetahuan, yaitu mengetahui makna kalimat la ilaha illallah dari segi nafi peniadaan dan isbat penetapan, dan mengetahui semua konsekuensinya. Jika seorang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak disembah, dan mengetahui bahwa menyembah kepada selainnya adalah batil, lalu ia mengamalkan pengetahuannya itu, berarti ia telah mengetahui makna la ilaha illallah tersebut, kalimat tersebut. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang hak melainkan Allah. Surat Muhammad. Lanjut. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal dunia dan ia mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi lihat itu. Jadi syarat kalimat la ilaha itu ada 7. Yang pertama, orang itu tahu apa sih maknanya itu. Dia berilmu tentang la ilaha. Makanya Allah mengatakan fa'lam. Berilmulah kalian. Annahu, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Disuruh berilmu kita, fa'lam. Ketahuilah, berilmulah, pahamilah. Jadi jangan udah kita la ilaha illallah masih aja ente pengen pakai susu dan pakai jam yang bisa ngegantengin jimat buat apaan itu? Kita tahu la ilaha illallah kok. Maknanya nggak boleh ada yang kita datangi untuk meminta pertolongan kecuali Allah. Maknanya nggak boleh takut dengan kehidupan dunia kecuali takut atas siksa Allah. Itu tanamkan di hati itu. Jadi la ilaha illallah punya konsekuensi. Jadi ketika antum ngelihat nih ada orang Islam menyembah kuburan, di hati antum apa? Boleh atau enggak? Ya harus begitu. Enggak boleh ente itu. Wah, saya cuma enggak boleh ente nyembah kubur, enggak boleh. Enggak, ente enggak nyembah. Ente ngapain kalau sujud? Ingkari dengan hati itu. Itu konsekuensinya itu. Nah, makanya ada udzur bil jahal. Enggak boleh orang tuh. Orang Islam nyembah kubur enggak boleh. Bahkan bukan orang Islam aja. Siapa aja nyembah kubur enggak boleh. Enggak boleh siapa saja. Orang kafir kita enggak bolehin kok. Apalagi orang Islam. Enggak boleh. Hujan, siapa yang nurunin hujan? Allah. Tapi ada orang yang bisa Pawang hujan. terus ente gimana? Keyakinan tetap pawang hujan? Salah. Enggak, maksudnya keyakinan betul apa enggak dia gitu? Enggak. Iya. Nolak. Kita katakan orang ini bohong. Kalaupun dia bisa mengalihkan hujan, pasti ada sesuatu nih. Tapi Allah izinkan apa enggak? Izinkan. Berarti perbuatan buruk juga diizinkan Allah. Tapi dicintai apa enggak sama Allah? So, Enggak. di pelaku maksiat itu kadang berhasil iya. Karena Allah izinkan, tapi Allah benci. Gitu. Jadi kalau ada orang yang itu atas izin Allah. Itu muwahhidun gitu ngeliatnya, jangan hebat juga tuh orang. Jangan puji dia, nggak boleh. Ya, dia begitu karena izin Allah. Allah nggak izinkan nggak bakal bisa. Itu seorang yang mentauhidkan Allah gitu. Nggak takjub dengan hebat juga dia. Waduh, mantep nih. Bikin itu konten. Jangan, gimana sih? Tapi di kampung dukun kayak gitu juga. Iya, makanya kita Dia- juga ke dukun begitu. Nggak, dukun itu ngomong kayak ini juga. Ini atas izin Allah juga. Betul. dia Atau kasih jimat ya, tapi kan ente salah kun. Iya, kayak gitu. Kita gitu, ente salah kun. Jalannya salah. Dia Jalan ngomong ente kayak gitu tuh salah. Ente nggak kebanyakan. sholat, nggak puasa, ente jadi dukun. Mesti ente jadi orang soleh harusnya. Jangan syukur sama saya, syukur sama Allah. Gitu Ya, kan katanya. setan jalannya, ya Tapi kan? jalannya gitu. Pak. Iya, Banyak kayak gitu makanya dukun kita tahu kampung. tauhid supaya apa? Iya betul ucapan ente betul nggak ucapan? Ucapan bener. Tapi perbuatan ente Perbuatan keliru. kenanya. Ente jadi dukun itu dibenci sama Islam. Nah, jadi tahu sekarang kita. Jadi fa'lam itu kenalilah la ilaha illallah. Tidak ada yang kita sembah dengan benar. Termasuk apa? Minta agar nggak tertimpa bala. Numpang nih. Anak Sukabumi mau lewat. Siapa itu anak Sukabumi di sini? Ada anak Sukabumi. Ada. Ini dia nih. Dia lewatin jembatan, numpang Oh, jembatan. dia kalau nggak ngomong gitu takut kena bala. Iya tuh dia, namanya apa kalau bukan ibadah? Kan ibadah dia. Dia takut ada yang menimpakan dirinya
bala. Ketakutan. Udah ketakutan itu, sehingga dia mengucapkan numpang-numpang ya. Kepada siapa dia ngomong gitu? Setan. Iya, coba deh kita jujur deh, kepada siapa waktu kita ngomong gitu? Kepada sesuatu zat kan, yang goib kan? Nggak mungkin dia nggak ada itikot di hatinya, betul apa enggak? Itu naik gunung nih, awal-awal dulu tenda dikasih garam, awalnya kata buat ular, pas anak tanya sama sendalnya buat apa? Supaya nggak diganggu setan. Setan mana? Setan gunung. Oh, Karena goib ya. goib. Kecuali preman ya, misalnya bang misi bang lewat Iya. bang. Nah kalau preman lagi duduk misi bang. Ada orang gitu misi Iya, bang. ini kan kita nggak, pasti kita yakin kan? Ini ada sesuatu di sini nih, bukan preman, Dia yakin ini. tapi jin, Ini dia. setan, atau penunggunya. Siapa itu? Kalau bukan makhluk, berarti kita minta sama dia, Garam. kasih garam, kasih tanda, klik klik. Kalau zaman dulu nih rumah mau jadi dikasih padi, Sama tuh kan, berkah kan? kayak pisang. Pisang, berkah. Kan buat dia kan. Iya, buat jin itu kan. Sedekah bumi, sedekah laut, buat siapa? Sesajen. Buat Sajen. penghuni. Setan. Nah itu kita tahu tuh, mesti kita tahu tuh. Jadi jangan, yang namanya syirik tuh kalau nyembah, kalau takut nggak usah bilang. Nanti malam pasang gituan, pojok-pojok itu buat apa? Supaya nggak tertimpa bala. Nanti lewatin Ancol pakai klakson. Walaupun garam rukiah. Iya, walaupun begitu. Garam rukiah kan ada sekarang Garam rukiah. digantung-gantungin. Garam juga ditahu. Itu yang jual ikhwan juga. Tapi yang ngajinya nggak begini kali. Allahu a'lam. Dari mana garam itu bisa menampung Iya. zat rukiah? Dari Garam mana? rukiah. Digantung-gantungin. Iya kan? Apa setan takut sama garam? Serak-serak. Mana dalilnya setan takut sama garam? Bahkan setan makan bersama orang Islam yang baca bismillah kan? Yang dimakan orang Islam apa? Garam. Garam. Iya, maksudnya kan ada garamnya kan, Iya. pasti kan? Makan di situ pasti ada garamnya. Setan gak takut sama garam kok. Jadi itu semuanya kisah-kisah mistik yang mesti kita bongkar. Parah itu. Nah. Rupiah ya. Iya, garam rukiah. Ya, jadi Allah mengatakan maka ketahuilah, berilmulah bahwa tidak ada ilah yang hak melainkan Allah. Nabi kita bersabda, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Lihat tuh, barang siapa yang mati dan dia mengucapkan la ilaha illallah dengan pengetahuan tuh lah, dan ia mengetahui. Berarti syaratnya masuk surga cukup la ilaha illallah? Dia paham dengan la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berarti orang kafir zaman dulu tahu ya. Tahu nggak bakal ngomong, nggak mau. Tapi orang Islam ngomong la ilaha illallah karena bukan bahasanya. Karena dia tahu orang kafir nggak mau. Saya nggak bakal ngucapin itu. Kenapa? Mesti saya singkirkan semua tuhan-tuhan, termasuk setan, penunggu. Saya singkirkan. Itu orang kafir zaman dulu tahu. Makanya mereka mengenal tauhid rububiyah. Mereka nggak mau mengakui tauhid uluhiyah. Uluhiyah la ilaha illallah. Berarti mereka lebih paham sama Iya. orang ini berarti. Makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, orang kafir zaman dulu tahu la ilaha illallah, tahu. Makanya dia nggak mau ngucapin. Makanya nggak mau ngucapin karena berkonsekuensi. Mereka tahu. Jadi orang sekarang lebih jelek daripada orang kafir terhadap la ilaha illallah. Kita ngucapin la ilaha illallah, cincinnya gede-gede. Ya. Malam Jumatnya ngasak keris. Itu la ilaha illallah diucapin ratusan kali, jutaan kali. Betul apa enggak? Setiap sholat la ilaha. Tapi kuburan sering diziarahi, dimintai. Wala haula wala quwwata. Jadi penting nggak kita belajar tauhid? Ini dia nih supaya kita paham tuh yang kita ucapkan itu butuh konsekuensi. Ya. Jadi barang siapa meninggal dunia, dia tahu tentang la ilaha illallah, dakhala jannah, dijamin surga, dijamin dengan la ilaha illallah. Yang kedua, syarat yang kedua. Syarat yang kedua al-yakin, keyakinan, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan keyakinan dan mantapan hati tanpa adanya keraguan yang dihembuskan setan, jin dan manusia. Bahkan ia harus mengucapkan dengan keyakinan yang mantap dan meyakini konsekuensinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Baik, cukup. Yang kedua syaratnya apa? Yakin.
Yakin. Apa sih yakin itu, Her? Nah, yakin itu udah gak ada lagi yang percaya, keyakinan cuma itu aja udah, Nggak ragu. nggak ragu. Jadi kalau nanti ragu-ragu, apa iya ya? Itu namanya Ragu. ragu. Apa iya ya? Nah, itu dia. Saya pasti itu dong. Lu yakin tuh mantep. Mantap. Betul kok, nggak ada ilah yang saya harus ibadah kecuali Allah. Saya yakin itu. Salah satunya itu dong udah. Nggak boleh kita. Tapi ada Masih ada tapi. Udah nggak boleh tapi dah tuh. Jadi ketika ente baca la ilaha illallah, ente mesti mantap di hati. Jangan ragu. Atau ente nggak tahu sama sekali. Nah, ini nggak boleh. Allah mengatakan innamal mu'minun. Orang-orang beriman itu alladzina aman, yang beriman billahi kepada Allah, wa rasulihi kepada Rasul Allah. Tsumma lam yartabu, dan dia nggak ragu dengan keimanan. Jadi kalau ente udah tahu ente lagi sedih nih, baca la ilaha illallah, yakin tuh. Ntar sedihnya hilang. Tapi kita udah baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Ente zikir panjang-panjang tapi mah Takut nggak kan? yakin entenya itu. Auzubillahi Ragu ya. minasyaitonirrajim, takut. Ya tidak, itu namanya ada keraguan. Makanya kenapa banyak orang kok saya udah baca ayat kursi masih takut? Ya ente takut soalnya Iya. nggak yakin. Ragu ya. Ragu, jangan ragu ente ngucapin bismillah. Ente ngucapin bismillah nih, bismillah. Yakin nih, berkah ini. Gak usah pakai punya kiai Habib, ente minum aja bismillah, itu berkah pasti. Cuma kita kan nggak yakin dengan itu. Iya, ini betul yang apa enggak? kebanyakan nih kasusnya. Iya kan diucapin cuman Nggak tahu, keyakinannya. kita hati kita kosong. Oh, takut. Betul apa enggak? Astagfirullah. Nggak, aneh juga begitu. Takut. Awal-awal gitu, kenapa sih para ulama dulu ngucap bismillah aja udah mantep banget tuh air. Iya. Kita udah baca ayat kursi, Iya. masih takut banget. Pasti nggak mampu-mampu Nah, nih. sedikit kita bantu. Oh, ternyata mesti diyakini. Keyakinan ini Ada harus dalam ya. keyakinan. Lihat tuh kata Allah, orang yang beriman itu yang beriman kepada Allah dan mereka nggak ragu. Makanya kenapa ruqyah itu nggak mempan? Orang kayak Iya, peruqyahnya nggak yakin. Iya. Kata setan, lu bacain aja kursi, gue udah biar apa? Wah, udah kalah di hatinya, Ketakutan ya? ya kan? Waduh, udah lu aja dah, lu aja dah. Coba lihat. Akhirnya panggil kiai, kata kiai, gini aja nggak bisa, pegang jempol. Tuh lihat sama gue keluar. Makin kuat kita sama si kiai, jadilah kita kalah sama kiai. Padahal si kiai itu cuma apa? Modal berani doang, yakin. Ini gue pencet, keluar loh. Keluar. Kalau kita tanya kiai, keluar apa nggak setan? Nggak tahu gua. Dia juga nggak punya kiai, tapi dia yakin badannya bisa mengalahkan setan. Keluar. Makanya orang tua kita dulu apa kalau ada setan? Pergi sana, pergi. Betul apa enggak? Nggak usah pakai ruqyah orang dulu kita. Pergi, masing-masing aja. Santai aja orang tua kita dulu. Begitu tuh ya. Nah, kita udah baca ayat ruqyah masih merinding udah baca Al-Quran merinding. Kenapa ini? Sekarang banyak film. Iya, sekarang juga diisi dengan film-film tayangan. Dulu nggak, pergi. Orang dulu nggak nonton itu. dia. Pergi. Udah mereka yakin itu. Nah kita juga gitu ketika mengucapkan la ilaha illallah. Oh yakin lah, pasti. Ya. Lihat kata Allah Subhanahu Wa Taala itu syarat la ilaha illallah yang kedua adalah dengan keyakinan dan mantapnya hati, tanpa ada keraguan. Karena keraguan itu datang dari siapa? Syaitan. Alladzi yuwaswisu fi, yang suka menghembuskan was-was, ragu-ragu. Minal jinnati wan nas, setan dari kalangan jin Dan manusia. dan setan dari kalangan manusia. Berarti ada nggak setan bentuk manusia? ada. Ada, kepala hitam. Kalau waktu sholat dia nggak sholat, itu setan kepala hitam tuh. Hati-hati tuh sama setan kepala hitam. Ya. Kemudian lanjut sabda Rasulullah SAW. Jadi jangan ragu ya. Rasul bersabda, lanjutannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah La yalqallahu la yalqallahu bihi ma abdun ghaira syakkin illa dakhalal jannah. bagus. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang Hak. hak disembah kecuali Allah, dan aku Muhammad adalah utusannya. Tidaklah seorang hamba berjumpa Allah dengan dua kalimat ini tanpa adanya keraguan, melainkan dia akan masuk surga. Nah, apalagi lagi dahulu ya.
layal Allah tanpa keraguan bihima dengan keduanya. Ente ragu-ragu nggak jadi, ya. Ente ragu-ragu dengan la ilaha illallah munafik jadinya. Ya, jadi orang Arab tahu tuh la ilaha illallah tuh tahu, makanya nggak mau ngucapin dia. Ya, itulah syarat yang kedua. Yang ketiga, silakan Itat. Qabul. 3. Al-qabul atau penerimaan, yaitu menerima semua konsekuensi kalimat la ilaha illallah dengan hati dan lisan, membenarkan dan percaya semua yang disampaikan Rasulullah SAW, serta menerimanya tanpa penolakan sedikit pun. Nah, jadi yang ketiga qabul. Ijab qabul. Kalau ingat qabul, ingat aja ijab qabul. Dengan penerimaan. Ya, jadi menerima apa maksudnya di sini? Konsekuensi dari la ilaha illallah itulah yang ditolak oleh Abu Thalib, Abu Lahab, Abu Jahal. Dia terima konsekuensinya, soalnya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya semua Tuhan-Tuhan yang mereka sembah mesti dibuang. Nah itu nggak mereka terima, nggak mau, gitu. Ya, jadi menerima konsekuensinya dengan hati dan lisan. Harus dua-duanya tuh. Jangan hati nolak, lisan terima. Namanya apa? Munafik, gitu. Artinya nolak, lisan iya dah, saya ucapin. Nah, makanya kebanyakan para pengucap la ilaha illallah dikhawatirkan munafikun. Lisannya la ilaha illallah, tapi hatinya nggak nerima konsekuensinya, masih aja datangi kuburan minta, pakai jimat. Bayangkan itu, berarti nggak qabul dia. Dia tuh kita bahas ini ternyata kita jangan-jangan kita masuk, betul apa enggak? Iya, kita nggak nyari orang, cinti kita juga, coba lihat. Oh, itu nggak Lanjut ini ya. dalilnya. Bisa jadi kita masuk ke dalam ini. Lanjut. Allah berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Rasul. Amanar, Oh, mau baca. ayo langsung aja dengar. Oke. Rasul telah berfirman pada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rohnya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang Seorang lain, pun. atau seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Rob, kami dan kepada engkaulah tempat kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Di situ Allah berfirman, amana rasulu bima unzila ilahi mir rabbihi wal mu'minun. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Allah, ya, kepadanya dari Rabbnya. Demikian pula orang-orang beriman. Jadi orang beriman itu menerima semua yang datang dari Rasul, berupa Al-Islam, Al-Quran, ya. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan, ya, la nufarriqu baina ahadin mir rasulik, kita nggak beda-bedakan rasul-rasul. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, beriman kepada para rasul, bahwa para nabi dan rasul agamanya apa? Islam. Yang kita beda-bedain tuh, oh Islam tuh cuma ini, adapun Isa Kristen nggak boleh. Kita terima semuanya Islam, nggak usah khawatir, ya, karena Allah tidak pernah menentukan agama kecuali Islam. Ya, kemudian apa cirinya orang-orang yang beriman kepada Allah? Sami'na Wa ata'na. ya udah, terima aja udah, ya. Kata Nabi SAW, janganlah kalian makan harta orang lain yang sekarang batil, nggak boleh riba. Ya udah, nggak apa-apa. Zaman sekarang mana ada sih kagak ada riba? Ya ente sendiri yang ngomong sih. Ada yang mengatakan zaman sekarang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ente yang ngomong kok. Jangan begitu, kita terima yang Allah berikan. Qabul, kita qabul tuh la ilaha illallah. Lanjut. Termasuk ke dalam kategori menolak dan tidak menerima jika seseorang menentang atau menolak sebagian hukum atau batasan syar'i, seperti orang-orang yang menentang hukum mencuri, zina, diperbolehkannya berpoligami, hukum waris dan lainnya. Nah, termasuk perbuatan nggak menerima la ilaha illallah adalah dia menolak apa yang didatangkan dari la ilaha illallah. Dia menolak hukum potong tangan, nolak hukum kisos, nolak rajam, nolak warisan laki-laki 2 kali perempuan. Kan banyak tuh kata orang tua, nah kalau saya mati warisan bagi rata.
Berarti dia nolak ini. Bisa kufur, bisa. Ngeri loh. Enggak, kita belajar ini supaya jangan sampai kita masuk ke dalam nolak poligami. Gara-gara banyak ikhwan yang poligami, istri-istrinya pada dilalaikan. Jangan lihat ikhwannya lah. Lihat syariatnya. Iya kan? Jadi di situ nggak boleh kita menolak ya lafaz la ilaha illallah yang memiliki konsekuensi. Lanjut, Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Surat Al-Ahzab 36. ya Allah mengatakan nggak patut bagi seorang laki-laki yang beriman kepada Allah, perempuan yang beriman, apabila datang kepada mereka ketetapan dari Allah dan Rasulnya ada pilihan yang lain. Qurannya turun, hadisnya turun, kata ente, tapi kayaknya nggak ngomong gitu. Lihat coba, Al-Quran, hadis dibantah dengan ucapan kiai. Itu dia maksudnya ayat ini tuh. Berarti dia nggak qabul dengan Quran dan Sunnah. Dia nggak qabul dengan la ilaha illallah. Kata la ilaha illallah, jangan kamu sujud di hadapan kubur. Oh tapi guru-guru saya melakukannya. Lihat, la ilaha illallah dibantah dengan perbuatan gurunya. Jadi kita belajar sama siapa aja nih. Ente lihat itu, ya, yang diucapkan apa orang itu. Kalau diucapkan dia mengajak kepada orang itu, tinggalin. Kita disuruh ngikutin Allah dan Rasul, bukan ngikutin ustaz, bukan. Itu yang ente pegang tuh. Siapa aja yang ngajarin ente tuh, kalau dia mengeluarkan dalil, catat dalilnya. Jangan ente ta'assub, fanatik mulu. Sekalipun nanti suka sama sunnah itu nggak usah ta'assub fanatik. Kenapa? Manusia biasa, dia biasa salah, betul nggak? Yang nggak salah adalah Nabi SAW. Ya, lanjut. Yang keempat. Al-Inqiyah. Ya udah, ini Kang Heri. Al-inqiyad, tunduk, yaitu pasrah dan tunduk terhadap apa yang terkandung dalam kalimat ikhlas ini. Perbedaan antara inqiyad, tunduk, dengan qabul, penerimaan, yaitu bahwa qabul adalah pernyataan kebenaran makna kalimat dalam ucapan, sedang inqiyad adalah mengikutinya dengan tindakan. Jika seseorang telah mengetahui makna la ilaha illallah, meyakini dan menerimanya, namun dia tidak tunduk, pasrah dan mengamalkan konsekuensi pengetahuannya itu, maka hal ini tidak berguna baginya. Allah berfirman, dan kembalilah kamu kepada Rabbmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Az-Zumar 54. Terus maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. An-Nisa ayat 65. Yang keempat adalah al-inqiyad. Apa itu? Tunduk. Apa bedanya dengan qabul? Kalau qabul dengan ucapan, makanya disebut ijab qabul. Saya nikahkan kamu dengan anak saya, gini, itu qabul, saya terima. Ucapan tuh. Kalau tunduk dengan tindakan, dia lakukan perbuatan setelah pernikahan, istrinya dia jaga, gitu. Oh, setelah qabul. Saya Islam, baru qabul tuh. Salat dia. Mukmin dikerjakan tuh Islamnya, baru dia mukmin dengan hati, dengan tindakannya. Kalau saya namanya nggak percaya, nih KTP gua, lihat. Itu berarti apa? Qabul aja tuh. Kalau nggak sholat, ente belum melakukan tindakan, belum bisa sampai ente berbuat, berarti ente tunduk, bisa. Ya, jadi syarat berikutnya adalah tunduk. Kerjakan dengan anggota badan, bukan cuma lisan. Saya terima, tapi nggak mau. Siapa ini? Orang munafikun. Sami'na wa asaina. Kami dengar, kami nggak taati. Dan dedengkotnya adalah Yahudi. Ya, kami dengar dari Muhammad, tapi kami nggak kerjain. Itu mereka. Kami dengar dari Musa, tapi kita nggak kerjain.
Nabi Musa melarang orang Yahudi itu mancing di hari Sabtu, nangkep ikan, dilarang tuh. Terus mereka ngeyel, bikin pancingannya di malam Sabtu, di hari Jumat sore. Kata mereka waktu pagi-paginya, ini siapa yang nangkep ini? Kami nggak nangkep ikan. Nah ini siapa masang? Dipasang hari Jumat. Coba lihat. Akal-akalan deh Yahudi itu. Sampai sekarang, sampai kiamat. Yahudi itu, karena mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar, kami nggak patuhi. Kita jangan kayak mereka. Kami dengar, kami taat. Kerjain. Allahu Akbar. Matiin alarmnya. Ya kan? Sholat jangan terus tidur. Kan enggak, as-sholatu khairum. Sholat daripada tidur. Jangan terusin tidurnya, bangun. Gitu. Udah ketahuan ini haram. Pas cuma dikit doang, dikit. Soalnya 0,5%, alkoholnya dikit. Oh, ada alkoholnya apa dihantam juga. Ya, ada cewek lewat kece, cuma dikit doang liriknya. Tetap kena, enggak boleh. Di situ takbir apa? Hah? Istighfar. Harus istighfar, berdosa. Jadi inqiyat itu dengan tindakan. Jadi orang yang udah mengetahui makna la ilaha illallah, dia harus yakin nerima, tapi nggak tunduk, nggak disebut dia udah berla ilaha illallah. Makanya kenapa Abu Thalib, Abu Lahab, Abu Jahal nggak mau ngucapin, harus tunduk dia dengan konsekuensi la ilaha illallah, harus tunduk, dibuang berhala harus. Itu mereka nggak mau. Sama seperti kita para kiai yang masih gemar kuburan. Kiai ini nggak boleh, kiai begini. Oh, ini udah ngucapin la ilaha illallah kok. Iya, tapi ente batalin sendiri. Mereka nggak mau ninggalin itu. Nggak semua kiai. Ya, lanjut. Hari, habis. Masih 6. Yang 6. Bagian ke-6, baik lagi. Sidku. Lanjut lagi. Yang ke-6 sekarang. Asidku. Asirku. Asidku. 6. Asirku. Sidku. Sidku. Iya, Iya. pakai Asidku. Sidku. Limanya hilang kok. Hah? Kelima. Emang nggak ada 5-nya? 5 nggak ada. Langsung 6. Oh iya ya. Nggak apa-apa, kita ke 6 dulu. Oh. Tapi kadang hilang kan halamannya? Halamannya Nggak ada. enggak, iya. Berarti kitabnya salah. Nanti di doang. Oh, ini udah cocok ya, tulisan ininya doang, angkanya doang ya. angkanya aja nih, angkanya salah. Angkanya salah. Iya. Harusnya itu 5 ya. Oh, 5. Ya, lalu yang kelima Yang kelima asikku. sidqu. Asikku. Jujur. Yaitu jujur kepada Allah Subhanahu taala. Maksudnya jujur dalam keimanan dan akidahnya. Allah Subhanahu berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. At-Taubat 119. Nah, kalimat sodiqo di situ atau sodikin itu jujur maksudnya. Sodik. Wahai orang beriman, bertakwalah, takutlah kamu kepada Allah dan hendaknya kamu bersama orang-orang yang jujur. Jujur itu siapa? Nabi bersabda, silakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan jujur dari dalam hatinya, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Tadi yang pertama, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dia tahu, ya kan? Kemudian nggak ragu-ragu. Yang sekarang jujur. Jadi betul, nggak cuma la ilaha illallah kita ucapin kita masuk surga, nggak bisa. Makanya banyak orang yang wafatnya ketika sakaratul maut nggak bisa ngucapin itu. Padahal dulunya waktu masih mudanya, lo la ilaha illallah tahlil tiap hari. La ilaha illallah. Tapi akhirnya nggak bisa. Kenapa? Jadi nggak ngelakukan itu kok. Waktu dia mengucapkan la ilaha illallah, dia nggak pakai ilmunya, ya kan? Dia nggak jujur hatinya, nggak qabul, nggak tunduk dengan la ilaha illallah, nggak mungkin bisa nanti akhirnya, nggak bakal bisa. Jadi ente nggak usah banyak-banyak tuh la ilaha illallah, tapi ente tahu ilmunya, ente yakin, terima, tunduk, udah itu nanti kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi mengatakan, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah pasti di surga, pasti. Itu masalahnya siapa yang bisa mengucapkan itu? Apa semua orang Islam? Belum tentu. Ya. Jadi kata Nabi, man qala la ilaha illallah shadiqan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha dengan jujur,
Ya, min qalbihi, dari hatinya, dakhalal jannah. Pasti dijamin surga. Lanjut. Bila seseorang mengucapkan syahadat dengan lisannya tetapi hatinya mengingkarinya, maka hal ini tidak dapat menyelamatkannya. Bahkan ia termasuk golongan orang-orang munafik, termasuk tidak jujur. Tidak seseorang mendustai ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW atau sebagiannya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menaatinya, membenarkannya dan menyertainya dengan ketaatan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul." Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. An-Nur 54. Baik, ya. Jadi yang jujur ini harus sama. Jujur itu apa sih? Nggak dustai. Ya, saya yakin la ilaha illallah itu adalah perintah Allah. Saya akan penuhi. Saya nggak cuma di lisan saja, dia saya nggak terima. Jadi jujur itu menggabungkan perkara yakin, qabul, dan tunduk. Itu jujur. Jadi hatinya nggak dusta ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ketika mulutnya mengucapkan la ilaha, hati menerima. Iya, aku tahu ini konsekuensinya, saya nggak boleh pakai jimat, nggak boleh meyakini ada setan yang menguasai alam semesta. Harus kita kikis tuh. Dan perkara-perkara yang khurafat, apa itu khurafat? Tangan gatel, Mata buka kuping berdenging, mata berkedip, itu khurafat tuh jangan diterima. Atau orang yang meninggal tuh arwahnya masih di rumah sehingga ditahlilin tadi. Itu khurafat, jangan diterima. Kita masih ngingkari. Karena syaratnya harus gitu. Ya, jujur kita dengan la ilaha illallah. Masih ada waktu? Baik, yang ketujuh. Nanti Keenam. enam, afwan, keenam. Al-ikhlas. Ikhlas yaitu penyucian amal perbuatan manusia dengan niat yang baik dari segala noda syirik. Hal itu dengan cara mengikhlaskan semua perkataan dan perbuatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan demi mencari ridhonya. Di dalamnya tidak ada noda riya, ingin dipandang orang, sum'ah, ingin didengar orang, mendapatkan keuntungan dan karena kepentingan pribadi, nafsu zahir dan batin, ataupun terdorong untuk beramal karena kecintaan terhadap seseorang, mazhab atau golongan yang ia ikuti tanpa adanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ia berdakwah hanya karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Hatinya tidak menoleh kepada seorang makhluk pun untuk mendapatkan balasan ataupun rasa terima kasih darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik." Quran surat Az-Zumar ayat 3. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Utsman bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena mencari ridho Allah." Nah, jadi apa sih itu yang ke 6? Ikhlas, Apa sih ikhlas itu? Tidak berharap tidak berharap, apa namanya? tidak berharap balasan Dari orang, Manusia. dari manusia. ya. Atau ucapan terima kasih. Jadi kalau aneh bilang, "Dik, ente ikhlas nggak nih?" Ikhlas. Ente bilang ikhlas. Belum tentu ikhlas itu. Hatinya belum tahu. Gedumal ya. Iya, karena kita nggak tahu ikhlas itu amalan apa, lisan atau amalan hati. 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 Makanya
la ilaha illallah harus ikhlas kita mengucap. Yang kita tuju hanya Allah. Ente boleh catat nih dengan kepala ente. Disebut ikhlas ada dua perkara. Satu, ente tahu syariatnya. Ada pensyariatannya. Yang kedua, kita minta balasannya hanya pada Allah. Itulah keikhlasan. Contohnya apa? Ente nolong orang. Ada orang jatuh. Ente tolong. Ada nggak syariat menolong? Ada. Yakin, oh ada syariat nih khusus tolong. Habis gitu ngapain? Minta balasannya kepada siapa? Walaupun ente dicaci maki, jangan takut. Oh, mau ngapain nolong lo? Ya enggak, lo kan butuh pertolongan. Enggak, gua enggak butuh. Ya sudah, santai saja. Mau dia caci maki kita, ya mau dia ngucapin terima kasih, kita nggak butuh itu. Pokoknya Allah nyuruh gua nolong lo. Itu dia ikhlas. Makanya orang ikhlas itu nggak butuh pujian, nggak takut celaan. Kenapa? Yang dilakukan karena perintah, ada perintahnya. Nanti puasa dan Kamis nafkahin istri apa? Kenapa nanti nafkahin istri? Wajiban ada perintah dari Allah. Anfaku mimma razaqnakum. Nafkahkan sebagian dari rezekimu itu. Nafkahkan. Terus habis gitu apa? Istri nggak ngucapin terima kasih, gimana? Biarin, nah, ngomong bukan ente nggak ngucapin terima kasih istriku, aku mintanya sama Allah kok. Bisa dipahami. Jadi ikhlas itu kita nggak butuh ucapan manusia, makasih ya. Nggak perlu, ente nggak ngucapin nggak masalah. Ente mah soalin, nggak masalah, emang kita tempat salah kok. Jadi ikhlas itu nggak butuh pujian, juga nggak takut celaan. Oke, ada dua syarat tadi. Kita tahu syariatnya, tahu. Yang kedua, kita minta balasannya hanya kepada Allah. Kita nggak butuh perhatian manusia. Sekarang ente berbuat baik diliput. Berarti apa itu? Iya. Ada harapan dari orang. Ente, Nolongin orang di posting. iya kan? Ente umroh belakangnya Ka'bah, ente kan profil. Apa niatnya kalau orang pasti dia tet habis umroh, alhamdulillah sih. Ya. Laganya tawadu, laganya. Oh, iya. Alhamdulillah sih ada rezeki dikit. Nanti ngapain masang profil di situ? Kenapa kita nggak sembunyikan? Berat ini. Iya kan? Berat apa ringan ini? Berat ini. Makanya Berat, pahalanya ya. gede. Menyembunyikan amal itu ikhlas namanya. Kecuali yang nggak bisa kita sembunyikan. Contoh apa? Sholat kita ke masjid. Nggak mungkin kita nyembunyiin diri. Mindik ke masjid nggak mungkin. Ya udah kelihatan. Tapi jaga hati kita. Di hati kita. Jaga di hati kita. Jangan sampai kita bangga dengan itu. Ada seorang ulama begini. Ini kisahnya bagus nih tentang ikhlas. Ada seorang ulama setiap hari sholatnya di sop pertama. Tiap hari. Suatu saat dia dapat sopnya ke berikutnya. Di hati dia mulai ada rasa malu. Bayangkan itu kata ulama, ya Allah, aku punya rasa malu berarti selama ini aku gak ikhlas. Bayangin loh. Ngeri Lalu tuh. dia nggak dapet sop pertama maksudnya kan. Iya. Berarti bisa jadi selama itu dia pengen dikenal sebagai orang yang menduduki sop. Oh iya, bayangin. Dan para ulama sepakat yang paling susah kita ngatur diri adalah ikhlas, paling susah. Kalau nyari gue di sop pertama aja. Nah, Pasti gue ada. iya. Apa tuh? Emang awalnya nggak ada, tapi itu pintu itu. Kalau nyari si Nabi, lu cari aja dia mah di sop paling pertama dah, pasti ada dia. Oh bener si Nabi ada sih. Kalau tahu gua, ya di mana lagi? Viral. Si hati deg-degan. Lihat lo berat ini kan, Berat, makanya betul. masuk ke dalam syarat la ilaha illallah karena mesti ikhlas betul, nggak butuh pujian, nggak takut dicela. Untuk katanya, enak. Tuh uduk ono apa ya? Air enak no, isi uduk ono no. oh itu sih nggak Perkara masalah itu. perkara dunia. Iya. Itu dunia itu. Tapi tetap ente mesti jaga. Jaga. Begitu nih, Jangan bangga. dengar ente nih masakannya enak. Ujub. Nggak tahu dah. Ujub Ada ini. di- Mereka jauh gini, biasa aja gitu. Enggak loh. Iya, nggak tahu juga hatinya. Ente kalau bisa ngomong gini, ada yang bilang begitu, ada nggak juga sih, gituin aja supaya netral, ya kan? Oh, iya. Jangan begitu, ntar gua terbang gitu gua ada. Iya bisa, udah terbang kan sebetulnya. Udah terbang sebetulnya. Faktanya nggak terbang. Iya. Jadi emang susah menjaga hati itu susah. Oke. Ikhlas dulu, tapi kita mesti latih. Latihan ya. Nah, baik, yang terakhir 7 terus al-mahabbah. Al-mahabbah, kecintaan. Yaitu mencintai kalimat yang agung ini. Tuntunan dan petunjuknya, ia mencintai Allah SWT dan Rasulnya. Cintanya kepada keduanya melebihi segala cinta. Dia juga harus memenuhi syarat-syarat kecintaan dan kewajibannya, yaitu mencintai Allah SWT dengan memuliakan
mengagungkan, takut dan berharap kepadanya, serta mencintainya segala sesuatu yang dicintainya, seperti tempat-tempat tertentu seperti Mekah, Madinah, dan masjid-masjid pada umumnya. Waktu-waktu tertentu seperti bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan lain-lain. Sosok tertentu seperti para nabi, rasul, malaikat, orang-orang jujur, para syuhada, dan orang-orang soleh. Perbuatan-perbuatan tertentu seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Ucapan-ucapan tertentu seperti zikir dan baca Al-Quran. Termasuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mendahulukan segala yang dicintai Allah atas segala sesuatu yang dicintai, dihasrati dan diinginkan dirinya, serta membenci segala sesuatu yang dibenci Allah seperti orang-orang kafir, kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Nah, jadi la ilaha illallah syaratnya adalah cinta dengan la ilaha illallah. Begitu kita udah cinta sama la ilaha illallah, ya kita membenci dong segala bentuk kekafiran. Sujud di kuburan, kita benci. Walaupun nanti tindakan kita berbeda kan. Hai saudaraku, jangan kau sujud di kuburan. Tapi kita benci perbuatannya. Sekalipun orang itu baik. Ada tokoh baik sama masyarakat, tapi nyembah Nyi Roh Kidul, gimana sikapnya? Benci apa cinta? Harus benci, karena ukuran kita. Kalau dia baik sama manusia itu urusan dia sama Allah. Tapi ini dia menyekutukan Allah. Kurang itu kecintaan kita, bahkan kita benci dia sampai dia berpindah dari perbuatan. Jadi ukuran kita melihat orang itu dari bagaimana dia mencintai tidak la ilaha illallah. Di sini kata penulis kitab, termasuk mencintai Allah adalah apa? Kita mencintai apa yang Allah cintai. Seperti bulan-bulan haram, Allah mencintai Al-Quran, Allah mencintai sholat, kita cintai. Allah cintai sosok-sosok yang Allah cintai, para nabi dan rasul. Ya, kita cintai, Allah cinta orang-orang yang jujur, orang syahid, perbuatan lainnya. Dan termasuk mencintai Allah adalah membenci yang Allah cintai, membenci Allah yang benci. Allah benci Abu Lahab, kita benci Abu Lahab. Allah benci Abu Thalib, kita benci Abu Thalib. Allah benci orang kafir, kita benci orang kafir. Gitu. Jadi cara kita mengadakan la ilaha illallah dalam tubuh kita benci dengan apa yang bertentangan dengan la ilaha illallah. Jadi nggak boleh kita merasa kita yang berikan rezeki kepada istri kita. Kalau saya nggak ngasih kamu nafkah, kamu bisa mati. Ini kufur, ini ucapan kekafiran. Istri kita nggak nafkahi, makan apa enggak? Pasti makan nih. Kalau itu haknya Allah kok. Kita hanya disuruh ngasih makan istri kita karena kewajiban sebagai suami. Tapi kita nggak kasih dia bisa hidup. Coba aja. Kita nganggur aja kita. Istri kita masih makan, coba aja. Ya kan? Coba lihat ketika kita puasa Ramadan, kita kan nggak makan tuh. Istri kita lagi haid, makan nggak istri kita? Padahal kita lagi puasa, istri kita makan. Mungkin dari makanan yang kemarin, mungkin dia punya duit yang lain. Lihat, tanpa kita kasih dia makan. Jadi jangan kita merasa nih, wah kita nih yang ngasih makan kamu jangan macam-macam ke saya. Allah udah tetapkan masing-masing orang ada rezekinya. Kenapa ente bekerja? Perwujudan syukur. Allah berfirman, i'malu ya ahlu Daud syukur. Wahai keluarga Daud, bekerjalah agar kalian bersyukur. Oh, perintah itu ya. Jadi bekerja itu perintah Allah sebagai bentuk syukur hamba kepada dia. Maka orang pengangguran itu dicela dalam Islam. Ada seorang yang berzikir di masjid setelah jam 8, jam 9. Umar datang, pergi, cari nafkah. Diusir sama Umar Khattab. Bukan lagi zikir. Iya. Karena dia salah, dia laki-laki punya keluarga zikir di masjid. Ente keluar cari nafkah. Karena cari nafkah itu bentuk syukur, bentuk zikir kepada Allah, bukan cuma sekedar minta sama Allah seperti orang JT. Kalau naik kereta api gitu, ditagih sama kondekturnya, minta sama Allah. Lu turun aja dari sini sekarang. Nggak bisa begitu, lu mesti ikhtiar. Lihat Islam ngajarin kita tuh logis. Mau kita dikasih sama Allah kok bersyukur, kerja. Masalah hasilnya nggak bukan ukuran kita. Beda orang.
Beda-beda. Ente sholat sekarang, apa pengaruhnya di sholat? Apakah rezeki naik? Biasa aja kan. Tapi perintah itu, perintah lu. Mau orang kaya, presiden, wakilnya, menterinya, kerenya, sholat apa enggak? Kalau diperintahkan Allah, nggak ada kaitannya dengan jabatan. Makanya ada orang yang aneh tuh, dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan fakirun. Bang, sholat yuk bang. Saya dari kecil sholat nggak pernah kaya-kaya. Buset, nggak ada kaitannya bang. Kerja. Gua dari kecil sholat nggak kaya-kaya. Emang bukan buat begitu sholat. Tapi ada Justru juga orang ente, kerja ya. ente miskin karena ente nggak sholat. Loh, emang iya coba ente sholat dah, kaya dah. Apa Oh. kayanya? hati. Kayak hati, iya benar. Udah nggak mikir lagi, Wi. Tapi dia nggak sholat, dia nggak dapat hadiah itu. Dia nyepelein sholat. Bisa dipahami? Ada juga orang kerja keras-keras tapi nggak kaya juga ya. Sama aja lihat orang dari banting-banting tulang tuh, kan banting tulang namanya. Tulang dibanting-banting sampai pecah tulang. Tulang sapi. Segitu-gitu juga. Misalnya tukang ya kan. Iya tukang Kuli, coba, apa kuli. gitu. Kan kerjanya kan keras dia. Nyawa taruhannya. Ya segitu-gitu juga. Paling gede 100.000 sehari. Ngaruh ya. Iya kan? Emang kalau udah tetapan segitu. Bukan berarti seorang kuli itu nggak boleh jadi presiden ya, mungkin aja bukan ya, bisa aja dunia. Iya. Tapi rezekinya nggak bakal bisa tertukar, nggak bisa. Nah itulah bulat kita belajar tauhid itu supaya oh iya, kenapa kita mesti khawatir dengan dunia kalau Allah udah berikan kepada kita kekayaan di hati. Ya kan? Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Habis kan?